Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada? Senang sekali di kesempatan kali ini saya Lena Sophia dapat kembali menjumpai Anda di dialog eksklusif. Dan kali ini saya menyapa Anda langsung dari Taman Wisata Lengkung Langit, Kota Bandar Lampung. Pemirsa, pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tema pembangunan Kota Bandar Lampung di tengah pandemi. Salah satu sektor yang masih diberikan keleluasaan untuk tetap beroperasi di tengah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, termasuk juga Kota Bandar Lampung, adalah sektor konstruksi. Termasuk juga di dalamnya hal ini adalah pembangunan infrastruktur. Masih berdenyutnya pembangunan infrastruktur dapat dilihat dengan terus dilanjutkannya pembangunan infrastruktur yaitu flyover dan juga sejumlah infrastruktur lainnya. Pembangunan infrastruktur ini pemirsa tentunya juga memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Sebelum pandemi COVID-19 menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur ini memberikan kontribusi sebanyak 5%. Sedangkan sejak pandemi COVID-19 ini masih terus menyumbang juga untuk perekonomian, pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Bandar Lampung. Namun untuk angkanya belum tahu kita persisnya seperti apa. Nah pemirsa, di dialog kali ini kita akan langsung membahasnya bersama dengan Ketua DPRD Kota Bandar Lampung. Sudah hadir bersama saya, di samping saya ada Bang Wiyadi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Dan terima kasih Bang Wiyadi sudah menyempatkan untuk hadir di sini bersama kami dan kita akan membahas langsung peran strategis DPRD Kota Bandar Lampung untuk pembangunan Kota Bandar Lampung di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Bang Wiyadi, langsung saja. Bisa Bang Wiyadi jelaskan bagaimana pembangunan di Kota Bandar Lampung selama pandemi COVID-19? Ya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada. Tapi pun, ya, kita sama-sama mengetahui bahwa dampak dari pandemi COVID-19 ini begitu luar biasa. Salah satu yang terdampak, yang paling terdampak itu adalah para pelaku-pelaku usaha kecil menengah. Nah, oleh karenanya kita bersama pemerintah Kota Bandar Lampung tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan infrastruktur di Kota Bandar Lampung. Kenapa? Yaitu selain untuk melanjutkan program pembangunan Kota Bandar Lampung, kita berharap bahwa dengan adanya pembangunan ini berlanjut, kita berharap bahwa masyarakat Kota Bandar Lampung yang terdampak, terutama satu, masyarakat bawah yang bekerjaannya setiap hari buruh bangunan. Nah, kalau ini nggak kita lanjutkan, mereka ini akan menopang perekonomian keluarga dari mana? Nah, itu yang selalu kita gelontorkan, pembangunan ini, sehingga kemarin juga di tahun 2021 ini sudah dilakukan lelang oleh pemerintah Kota Bandar Lampung untuk pembangunan infrastruktur, dan salah satunya adalah flyover di Sultan Agung. Mbak Lena juga lihat itu ya, sekarang masih berjalan. Nah, kita harapkan itu nanti selain untuk membantu perekonomian masyarakat Kota Bandar Lampung, juga untuk melancarkan arus lalu lintas yang biasanya terhalang ketika kereta api beberanjak lewat, ya kan? Betul. Nah, sebentar lagi itu bentangannya sudah akan dipasang dan dalam beberapa bulan ke depan insya Allah bisa dinikmati oleh warga Kota Bandar Lampung. Dan bukan hanya itu juga, karena di tengah-tengah kita lihat ini musim awal tahun 2021 ini kan luar biasa nih curah hujannya. Betul. Ya kan, kita lihat alhamdulillah di Bandar Lampung tidak terjadi bencana banjir yang begitu luar biasa, apalagi ada korban jiwa. Insya Allah nggak ada, karena kita dorong juga kepada pemerintah Kota Bandar Lampung bagaimana mereka untuk mengantisipasi hal ini sebelum curah hujan tinggi, sebelum banjir kemana-mana. Nah, ini yang kita lakukan bersama-sama pemerintah Kota Bandar Lampung dan seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung. Nah, alhamdulillah. Terus kemudian juga kegiatan-kegiatan lain juga terus kita. Selain flyover, pembangunan infrastruktur lainnya yang masih terus berjalan di tengah pandemi COVID ini apa saja Bang Wiyadi? Ya, itu salah satu ada beberapa jalan-jalan lingkungan, terus kemudian selokan atau siring. Nah, itu kita lakukan terus. Ini kita berharap bahwa nantinya bahwa curah hujan siring-siring itu kan kemarin selain dikeruk, kemudian lebih dalam lagi juga dilebarkan. Nah, harapannya ketika curah hujan tinggi, mereka belum berkejaran itu cepat volume airnya itu, arusnya itu segera masuk ke selokan, tertampung. Nah, ini selain untuk mengantisipasi banjir tadi tuh,
yaitu memberdayakan masyarakat Kota Lampung untuk bekerja, mereka dapat upah atau gaji, mereka kemudian bisa meningkatkan roda ekonomi keluarga mereka. Roda ekonomi keluarga. Baik, karena memang banyak sekali sektor-sektor yang terdampak akibat pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk langkah sendiri yang dilakukan oleh DPRD, peran yang diambil sendiri dalam mendorong tetap terlaksananya pembangunan kota seperti apa, Bang Wiyadi? Iya, yang pertama tentu tetap kita dorong kepada pemerintah Kota Lampung, apa yang sudah ditetapkan, program-program telah ditetapkan dalam poster APBD 2021 ini, segera dieksekusi oleh mereka. Teman kita dorong, ini di tengah pandemi COVID ini, kita jangan berhenti melakukan pembangunan infrastruktur dan kegiatan lainnya. Cepat mereka lelang. Terus kemudian, selain infrastruktur juga ada program UMKM. Kita sama-sama mengetahui kan, kalau di daerah lain ada yang pedagang kecil di pinggir jalan harus tutup dan lain-lain. Di Bandar Lampung kan nggak ada seperti itu, hanya kita meminta bahwasanya untuk menjaga protokol kesehatan itu betul-betul diterapkan. Nah, karena kita tidak ingin juga mematikan sumber ekonomi buat keluarga mereka. Nah, tapi bagaimana caranya sumber ekonomi tetap terjaga, tetapi protokol kesehatan juga harus terjaga. Tetap dipatuhi. Karena saat ini orang COVID-nya kan naik, karena emang cuacanya musimnya lagi musim hujan seperti ini. Biasanya kalau Desember, Januari, Februari itu nggak ada COVID pun kita biasanya batuk pilek kan. Nah, kalau biasa kita batuk pilek kan di tes rapid swab reaktif. Ya, kan, gitu. Nah, oleh karenanya ya kita sama-sama menjaga lah kan gitu. Tapi yang penting utama adalah roda ekonomi untuk masyarakat di Kota Bandar Lampung jangan sampai berhenti. Sehingga kita dorong juga pada pemerintah Kota Bandar Lampung, kemarin melalui APBD 2021 sudah kita sahkan, itu bagaimana pemerintah Kota Bandar Lampung membantu kepada pedagang kecil yang terdampak COVID-19, yaitu dengan cara apa? Kita anggarkan kemarin ada sekitar 10 miliar lebih kita berikan kepada bank daerah punya pemerintah Kota Bandar Lampung untuk disalurkan kepada para pedagang. Kalau tak ada pinjaman ya bunganya tentunya sesuai OJK, yang penting tidak memberatkan dan tidak ada agunan. Tidak ada agunannya. Tidak ada agunan ya mereka kalau yang jadi biasa, memang itu tidak menyulitkan untuk masyarakat, betul-betul untuk membantu masyarakat Kota Bandar Lampung. Baik, yang menjadi catatan dari DPRD sendiri terkait dengan pembangunan Kota Bandar Lampung, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, apa saja, Bang Wiyadi? Yang masih menjadi sorotan kita itulah bagaimana mengatasi kemacetan di Kota Bandar Lampung. Kemacetan? Kemacetan. Masih terjadi meskipun kita sudah punya banyak sekali flyover? Iya, itu flyover kan kita untuk mengatasi kemacetan yang berada di tengah kota. Di tengah kota, betul. Ya kan, tengah kota. Kalau kita lihat sekarang di daerah pesisir, Teluk, yaitulah di RE Marta Dinata. Itu penyebabnya apa? Karena banyak tempat wisata? Lalu arus ke arah tempat wisata banyak, kemudian jalurnya. Nah, kita lihat badan jalannya kecil. Ya kan, terus kemudian di wilayah setelah flyover Antasari, ya kan, yang ke arah Perumahan Gan, Sukarame, Sukabumi, ya kan, kemarin kan juga banyak macet, kemarin sudah dilebarkan juga dan kemudian jalan juga dirigit jembatannya. Nah, itu biasa crowded itu di sana, ya kan, terus kemudian sekarang sudah kerjasama dengan pemerintah Provinsi Lampung di Jalan Riyakudu. Di Jalan Riyakudu. Ya kan, tembusan Sultan Agung. Nah, itu yang menjadi prioritas-prioritas kita ke depan, bagaimana pemerataan pembangunan bukan hanya berada di tengah kota Bandar Lampung, tetapi mengarah ke daerah pinggiran. Ya. Baik. Sepertinya kemacetan ini masih terus menjadi masalah setiap tahunnya. Iya, apalagi kalau di jam-jam tertentu, Pak, ya kan, jam kerja, berangkat kerja, pulang kerja. Betul. Seperti di Jalan Imam Bonjol. Iya, betul. Ya kan, Imam Bonjol kan kalau pagi luar biasa itu, dan macetnya kan, kalau kita sudah dari Tunnel Kemiling turun ke arah Kodim, ya kan. Nah, kemarin kan di Imam Bonjol juga pemerintah Kota Lampung sudah dilebarkan kanan kiri 1 meter gitu kan ya. Nah, soalnya itu juga itu bisa dampak positif karena kan sudah banyak pemukiman penduduk itu kan. Untuk kesulitan juga kita untuk melakukan pelebaran untuk pembebasan lahannya kan sudah mahal. Selain kemacetan, apalagi yang menjadi catatan dari DPRD? Berkaitan dengan infrastruktur atau lainnya? Yang pertama tentunya kan seperti program pemerintah Kota Bandar Lampung, yaitu merupakan kota perdagangan barang dan jasa. Nah, sehingga merupakan kota perdagangan barang dan jasa itu bagaimana kita memberikan satu fasilitas infrastruktur tadi tidak ada kemacetan. Kalau tidak ada kemacetan, maka
orang ingin lalu lintas ke tempat transaksi jual beli itu kan lancar. Oke. Kemudian adalah berikutnya apa? Berkaitan itu penumpang adalah keamanan. 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 Bagaimana kita menjaga keamanan Kota Bandar Lampung sehingga kita bersinergi dengan Hmm. kepolisian, dengan TNI, Hmm. ya kan, TNI Polri, dan juga kemarin mulai tahun kemarin pemerintah Kota Bandar Lampung juga sudah membuat program, yaitu adalah pengangkatan linmas di setiap kelurahan. Oke. Nah, kita harapkan dengan pengangkatan linmas ini pilkada sudah selesai, mereka juga tetap menjaga kamtipmas di wilayahnya. Nah, sehingga secara umum di Bandar Lampung ini terciptalah keamanan, situasi keamanan yang kondusif. Karena ini tidak mungkin kita serahkan hanya kepada TNI Polri, Oke. tanpa ada bantuan partisipasi dari seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung. Nah, kalau infrastruktur bagus, keamanan bagus, insya Allah investor itu masuk ke Kota Bandar Lampung. Betul. Ya kan, aman nyaman sehingga mereka masuk Infrastruktur. invest, mereka berusaha aman nyaman, kemudian mereka juga mendapat keuntungan. Kalau mendapat keuntungan, pemerintah Kota Bandar Lampung juga mendapat keuntungan, Betul. yaitu melalui PAD, retribusi dan pajak yang diterima. Nah, kalau itu masuk besar, ya insya Allah dikembalikan lagi ke masyarakat Kota Bandar Lampung melalui program-program pembangunan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan. Nah, ini yang utama. Nah, Tentunya dalam pembangunan di Kota Bandar Lampung ini tidak hanya tanggung jawab dari eksekutif saja, Iya, tapi juga betul. dari legislatif. Nah, seperti apa sinergi antara legislatif dan juga eksekutif untuk pembangunan Kota Bandar Lampung sehingga apa yang benar-benar direncanakan itu terwujud untuk kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung? Ya, bahwa apa yang akan diprogramkan Bandar Lampung 5 tahun, 1 tahun ke depan, itu kan akan dibahas terlebih dahulu, direncanakan bersama. Mereka melalui Bapedanya, kemudian membuat perencanaan, planningnya seperti apa, kemudian dibahas kembali antara Bapeda dengan Badan Anggaran DPRD Kota Bandar Lampung ataupun melalui komisi-komisi ketika pembahasan RKA. Nah, disitulah terjadi sinkronisasi, harmonisasi antara program pemerintah Kota Bandar Lampung, kemudian juga ada program-program dari masyarakat Kota Bandar Lampung yang dibawa atau diwakili oleh teman-teman DPRD, yaitu ketika teman-teman turun bertemu dengan konstituen, ketika teman-teman turun melakukan reses. Nah, itu program-program usulan aspirasi dari warga Bandar Lampung. Ya namanya warga kan semua elemen lah ya, ada yang pengusaha, ya kan, ada yang pedagang kecil, pedagang besar, retail dan lain-lain. Kemudian ada seperti tempat wisata seperti ini kan. Nah, itu kita sinkronkan dengan Bapeda. Kira-kira ke depan, tahun depan program apa yang menjadi fokus kita dan anggarannya bagaimana. Nah, ini terjadi diskusi di situ antara DPRD dengan pemerintah Kota Bandar Lampung. Kemudian ketika sudah ketemu satu titik seperti apa, bagaimana dengan yang tidak kalah penting yaitu adalah dorongan berbentuk finansial atau anggaran dalam APBD. Ada kesulitan tidak Bang dalam mensinergikan ini antara legislatif dan eksekutif untuk dalam hal pembangunan sendiri? Ya, kalau kesulitan itu adalah normatif ya sebenarnya ya kan. Kalau yang namanya ketika terjadi perbedaan tuh pasti. Tetapi karena kita memang sama-sama punya keinginan baik untuk membangun Kota Bandar Lampung, sehingga kita tetap ketemu lah diskusi dari beberapa kali pertemuan. Karena kan nggak mungkin dibahas itulah dalam satu kali kan gitu. Pasti bisa sampai puluhan kali kita diskusi bertemu. Kemudian ya mungkin satu sisi pendapat bahwasanya pemerintah Kota Bandar Lampung harus begini, tapi kan kita juga saya sampaikan tadi bahwa kita juga karena membawa aspirasi dari masyarakat Kota Bandar Lampung. Nah, jadi harus ada titik jalan tengahnya bagaimana program pemerintah ya kan dalam mengejar visi misinya yaitu Kota Bandar Lampung menjadi kota perdagangan barang dan jasa tercapai, tapi juga kepentingan masyarakat Kota Bandar Lampung ya kan ini juga diakomodir oleh pemerintah Kota Bandar Lampung, seperti halnya nih ketika ada pembangunan hotel. Nah, kita minta bahwasanya ketika pembangunan sebuah hotel atau tempat usaha tersebut itu adalah tetap mengedepankan kearifan lokal. Seperti apa contoh? Warga di sekitar diberdayakan. Terus kemudian juga kalau ada pedagang-pedagang UMKM, mereka diakomodir. Nah, ini yang kita inginkan kepada mereka. Jadi pembangunan tetap berjalan, tapi ada dampak positif terhadap warga sekitar. Betul. Jadi jangan sampai pembangunan itu berjalan, tapi mematikan usaha begitu ya. Itu Baik. Ini perbincangan kita semakin menarik saja terkait dengan pembangunan Kota Bandar Lampung di tengah pandemi COVID-19. Kita akan lanjutkan nanti Bang Yadi dan pemirsa, kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dialog Eksklusif.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Eksklusif dan masih dengan tema kita peran strategis DPRD Kota Bandar Lampung, pembangunan Kota Bandar Lampung di tengah pandemi, dan masih bersama dengan Bang Uyadi, Ketua DPRD Kota Bandar Lampung. Bang Uyadi, kita lanjutkan kembali untuk upaya DPRD sendiri dalam menjaga stabilitas perekonomian di tengah pandemi ini seperti apa? Karena kalau dari masyarakat sendiri secara pribadi merasakan sekali dampak dari pandemi COVID-19 ini. Ya, tentunya salah satu hal yang kita lakukan, yaitu tetap kita mendorong kepada pemerintah Kota Lampung untuk mengantisipasi program-programnya. Memang saat ini hampir semua tempat usaha itu drop semua, dari perhotelan, restoran, UMKM, di pasar, kan, dan lain-lain seperti itu. Tetapi salah satu yang kita dorong kepada pemerintah Kota Lampung, bagaimana di tengah pandemi ini mereka tetap bisa berusaha, walaupun dengan omset yang menurun, berbeda ya kan, tetap bisa berusaha, tetapi juga kita menjaga protokol kesehatan, bisa memutus mata rantai penyebaran daripada virus COVID-19. Nah, ini memang tidak mudah, tidak mudah apa seperti disampaikan gitu loh. Karena kita juga sudah ada Satgas COVID, sudah kita bentuk, mereka sudah berkali-kali patroli dan lain-lain. Tetapi kan kita lihat di tengah pasar masih seperti itu, kerumunan dan lain-lain. Nah, inilah sehingga kita harapkan tetap kita, ya artinya dengan seperti itu kita pesimis enggak. Saya minta kepada pemerintah Kota Lampung bersama-sama dengan gugus tugas yang mereka melakukan garda terdepan, itu tetap sosialisasi. Jangan sampai kita putus asa dan berhenti. Nah, itu yang kita lakukan terus, Mbak. Sehingga ya tetap kita jaga ekonomi itu anjloknya itu enggak terlalu parah kan gitu loh. Karena kalau anjlok terlalu parah dan semuanya stagnan, ini masyarakat Kota Bandar Lampung akan terdampaknya. Ya kalau dari kalangan pengusaha besar, walaupun mereka merugi istilahnya kan, tetapi tabungannya masih banyak. Tetapi kalau yang pedagang gorengan di pinggir jalan, yang sehari habis begitu. Sehari habis, misal lagi kalau 2 hari nggak jualan, nah ini yang perlu kita udah nggak ada stok lagi ya. Tapi alhamdulillahnya ada, Mbak, di Bandar Lampung ini. Ya tentu emang dari awal program pendidikan gratis. Kesehatan juga gratis. Betul. Iya kan? Nah, ini yang cukup membantu gitu loh, sehingga mereka ketika sakit kemudian dari golongan kelas 3 di semua rumah sakit tetap bisa berobat gratis. Nah, itu kebayang ketika ekonomi sudah terpuruk, kemudian ya mohon maaf kalau jatuh sakit kemudian biaya mahal, ini kan lebih beban lagi. Masih sedikit membantu. Nah, inilah program pemerintah Kota Lampung. Ya alhamdulillah selama 10 tahun bersama Pak Herman Naen, terus kita galakkan bersama. Sehingga iya, sebab akhirnya yang menjadi program dari 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, ini juga ada dampak positifnya terhadap terhadap yang ada sekarang. Karena yang terpapar COVID-19 ini kan bukan hanya orang yang istilahnya punya uang saja. Betul. Semua. Ada semuanya, kan gitu loh. Yang kenapa saya katakan, walaupun orang nggak punya, tidak terpapar COVID, kan terdampak dalam hal ekonomi. Betul. Untuk hal ekonomi ini memang semuanya terkena dampaknya. Namun untuk ada tidak, Bang, kalau dari lapangan itu yang memang betul-betul ketika saat pandemi COVID-19 ini ada sektor yang betul-betul tidak berjalan? Kalau di penghujung sekarang alhamdulillah sudah mulai berjalan ya. Sudah mulai berjalan ketika semua. Yang 3 bulan 4 bulan pertama itu betul-betul stuck. Itu adalah seperti perhotelan, betul. Ada betul-betul yang tutup. Itu luar biasa. Saya juga cukup prihatin. Untung alhamdulillah juga ada program dari pemerintah pusat melalui subsidi ya kan. Kita sama-sama mengetahui hotel berapa puluh kamar, berapa biaya investasinya dan biaya operasionalnya. Kan, betul. Operasionalnya terus berjalan. Nah, kemudian dampak lagi karyawannya. Akhirnya kan banyak yang dirumahkan. Betul. Nah, ini dampak yang luar biasa. Kemudian restoran kan juga seperti itu kan kemarin, karena dalam 3-4 bulan kemarin kan sama-sama betul orang mau keluar, mau jajan, ini kan udah was-was kan gitu loh. Tapi alhamdulillah Bandar Lampung salah satu yang patut kita syukuri bersama-sama yaitu adalah punya dampak positif daripada adanya pembangunan
tol Trans Sumatera. Tol Trans Sumatera. Nah, sekarang kita lihat begitu weekend di Bandar Lampung ini berjajar di depan parkiran hotel, mobil-mobil luar plat BG, BH, Jakarta, kemudian ada Bengkulu. Tapi ya. apakah ini nanti malah tidak justru kebanyak yang mengatakan bahwa ini malah berdampak pada peningkatan jumlah positif COVID-19 begitu, Bang Yadi? Karena kan dari luar kota pada ke Bandar Lampung. Iya betul. Ya, tapi kan memang kita tidak ada lockdown kan di Indonesia ini kan. Betul. Kita tidak ada lockdown. Sehingga kita tadi itu program kita menyinergikan bagaimana ekonomi tetap berjalan walaupun tidak naik nanjak, tetapi kalau toh turun ini nggak turun drastis. Kemudian bagaimana ini kita jaga pola ekonomi itu. Terus kemudian kita juga salah satu yang cukup sulit saya bilang tadi itu bagaimana juga mencegah supaya virus ini tidak bertambah begitu, kan, gitu loh. Nah, oleh karenanya itu tadi salah satunya adalah tetap kita turunkan, terjunkan, yaitu adalah gugus tugas, ya kan. Terus kemudian juga sosialisasi ke terkait protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Kita minta kepada bukan hanya pemerintah Kota Lampung, yaitu tetap sampai jajaran paling bawahnya. Betul. Kecamatan, kelurahan, RT dan Linmas. Ya kan, sebenarnya masih juga banyak dari pegawai kelurahan itu membagikan masker dan lain-lain. Dan masyarakat juga sudah cukup punya kesadaran untuk kan, protokol tingkat kesehatan. kesadarannya itu Betul, kan sudah untuk cukup menjaga tinggi. kesehatan diri sendiri. Baik, Bang Yadi, untuk pembangunan yang dilakukan di Kota Bandar Lampung ini apakah sudah sesuai dengan aturan atau banyak kebijakan mungkin yang dirasa masih belum tepat? Ya, kalau aturan itu menjadi dasar utama dalam program pembangunan. Betul. Yang pertama harus aturannya dulu. Ya, kita tidak boleh melakukan program itu adalah melanggar aturan, ya kan? Tidak boleh. Yang kadang jadi kendala kita adalah hanya perizinan ketika pembangunan itu bersinggungan dengan pemerintah di atasnya, vertikal, seperti halnya seperti Sultan Agung. Ketika akan melintasi rel kereta api, ini kan bersinggungan dengan pemerintah pusat, baik Dirjen Perhubungan maupun dari PT KAI itu sendiri. Tapi alhamdulillah kan selesai juga. Tapi kalau yang utama adalah aturan. Kita tidak boleh ketika kita menggelar pembangunan walaupun untuk kepentingan umum, itu tidak boleh melanggar aturan yang ada. Nah, itu adalah menjadi kita pegang teguh prinsip itu. Karena kalau kita sudah melanggar aturan, ya apapun yang karena kalau ketika kita ingin berbuat baik, ya kan, itu harus melalui jalan yang baik. Oke, betul. Kan gitu. Kalau melanggar aturan ya pasti akan melanggar hukum juga. Oke, artinya memang ketika pembangunan itu terlaksana semuanya sudah sesuai dengan aturan. Dan untuk kesehatan dan juga pendidikan, kira-kira apa lagi yang perlu dilakukan peningkatan begitu untuk di Kota Bandar Lampung sendiri, meskipun kita melihat memang untuk program dari pendidikan di Kota Bandar Lampung juga kesehatan ini masih sudah cukup baik, namun apa yang masih menjadi catatan dari DPRD sendiri? Perlu ditingkatkan ke depannya bahwa untuk seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung yang berobat gratis di rumah sakit swasta maupun negeri, itu nanti khususnya di swasta yang kelas 3 itu tidak dibatasi waktunya. Artinya gratis itu sampai sembuh. Sampai sembuh. Sampai sembuh, ya kan? Dan ini betul-betul gratis 100%. Betul-betul gratis 100% sampai sembuh. Kalau saat ini kan dibatasi harinya. Artinya dibatasi harinya, saya khawatir ketika orang itu betul tidak mampu karena dia tidak dibiayai lagi oleh pemerintah, harus keluar dari rumah sakit itu. Nah, kita harapkan ke depan harus ditingkatkan lagi anggarannya, bagaimana betul-betul gratis sampai dengan sembuh. Sampai sembuh. Di semua rumah sakit swasta maupun negeri di Kota Bandar Lampung. Kemudian pendidikan kita kemarin juga sudah dorong yaitu sampai dengan SMP. Tapi bagaimana nanti karena saat ini SMA kan diambil kewenangannya kan diambil oleh pemerintah provinsi. Karena ini adalah perintah dari pemerintah pusat. Nah, kita harapkan nanti juga ada program beasiswa. Jangan sampai nanti ada siswa Bandar Lampung itu putus sekolah karena tidak ada biaya untuk sekolah di SMA. Kemudian juga program untuk S1 ini ditingkatkan kembali. Bagaimana masa Kota Bandar Lampung yang terutama warga tidak mampu tetapi punya prestasi itu bisa melanjutkan ke jenjang strata 1. Strata 1. Ya. Oke, jadi sehingga memang benar-benar terjadi penyetaraan pendidikan di semua masyarakat yang ada di Kota Bandar Lampung, bisa semuanya merasakan kuliah seperti itu ya Bang Yadi. Baik, untuk program yang menjadi fokus dari Kota Bandar Lampung dalam hal pembangunan sendiri, apa yang masih menjadi catatan dari DPRD untuk terus didorong seperti itu?
Ya, salah satunya transportasi umum. Transportasi umum. Ya, kita adalah Ini kota kenapa Bang? besar. Kurang transportasi atau Kota besar itu adalah sudah harusnya berbasis transportasinya berbasis massal. Ya, masa? itulah bukan Hmm, yang apa namanya hilir mudik di tengah kota. Yang kota itu adalah sudah transportasi massal seperti eh, kalau waktu itu ada bus umum itu ya. hmm, Nah, ini yang harus didorong lagi hmm, bagaimana itu sehingga mengurangi kemacetan, tingkat betul. kemacetan dan polusi di tengah kota Bandar Lampung. Oke. Nah, itu bis-bis apa Trans Bandar Lampung dan Selama ini sudah lain-lain. ada nggak? Sudah ada, itu Ah, kemudian ada bantuan ya waktu hmm, itu dari hibah dari Kementerian Perhubungan, hmm, ada berapa unit saya lupa itu jumlahnya. hmm. Nah, ini harus terus kemudian hanya jalur-jalurnya saja. Ini yang harus diatur Oke. dengan baik. Seperti harus mereka melewati tempat fasilitas-fasilitas umum seperti mana rumah sakit. Nah, bus itu harus lewat situ. Sehingga Hmm, masyarakat ketika mau yang tidak punya kendaraan mau ke rumah sakit juga dapat murah juga. oke. Kemudian juga ada subsidi tentang ongkosnya dan Ongkos, lain-lain. betul. Nah, ini yang harus ke depan secara perlahan Hmm. bagaimana kita membenahi transportasi di Kota Bandar Lampung. Untuk kenyamanan transportasi sendiri, Bang Wiyadi melihatnya? Ya, saat ini masyarakat masih belum banyak menggunakan Hmm, bus yang disediakan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. oke. Nah, mungkin perlu dievaluasi lagi oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Kenapa? Dan perlu dilakukan survei itu. Karena keinginan masyarakat Kota Bandar Lampung, bus itu trayeknya itu kemana saja. Ya Betul. kan? Jadi dalam ketika situasi saat ini, ketika memutuskan suatu hal itu bukan keinginan pemerintahnya, tetapi bagaimana keinginan masyarakat Kota Bandar Hmm, Lampung dapat diserap kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. hmm, Jangan sampai Dinas Perhubungan pemerintah Kota Bandar Lampung hanya melakukan trayek dari Raja Basa ya kan, hmm, jalan Teuku Umar, kemudian sampai dengan jalan Diponegoro dan lain-lain, tetapi tidak melewati seperti Rumah Sakit Umum Daerah hmm, Cokro Dipo. Terus betul. kemudian tidak Hmm, eh, nggak ada salahnya juga kalau umpama jalur ke ITERA, hmm. iya kan, kemudian jalur ke kampus mana lagi atau ke pasar. Nah, itu yang harus diterapkan oleh pemerintah Kota Lampung, melakukan survei itu sehingga bus itu hilir mudik juga nggak kosong, ada Betul. manfaatnya. Oke, jadi memang masyarakat pun tidak hanya misalnya yang mau ke suatu tempat saja baru bisa naik bus, Iya. yang ke tempat lain tidak bisa seperti itu. Jadi memang kenyamanan untuk transportasi di Kota Bandar Lampung masih ada yang perlu ditingkatkan, adalah penambahan unit, kemudian penambahan jalur dan lain Jalur, sebagainya. iya. Dan untuk percepatan pembangunan sendiri di Kota Bandar Lampung ini tentunya terus dikebut oleh pemerintah Kota Bandar Lampung, Iya. juga bersinergi dengan DPRD Kota Bandar Lampung. Untuk kendala sendiri untuk percepatan pembangunan ini apa saja Bang Yadi, terutama saat pandemi? Iya, kalau saat pandemi jelas sekali bahwa yang menjadi kendala itulah Dana. anggaran pasti. Oke. Ya kan? Karena anggaran Bandar Lampung itu biasanya PAD-nya Mm-mm, ketika belum ada COVID itu setiap hari itu masuk minimal 1 miliar. mm-mm. Setelah pandemi ini, apalagi ketika awal hanya masuk 100 juta. 100 juta. Sekarang Oke. ini rata-rata hanya Jadi 250 juta. penurunannya sangat drastis. Sangat drastis. Hmm. Artinya kan kalau dari 1 miliar ke 200 juta aja sudah Hmm, kedua itu dari berapa? Hanya masuk 20%. 20%. 20%. Nah, ini sangat-sangat menghambat. Sehingga di tahun kemarin juga banyak program kegiatan yang tidak dapat berjalan. Hmm, Tapi alhamdulillah dapat kita kurangi dari program-program dari sektor-sektor anggaran rutin. hmm, Baik di DPRD sendiri juga melakukan refocusing, ya kan? Refocusing, kemudian di pemerintah Kota Bandar Lampung juga melakukan refocusing semua anggaran hmm. sehingga program-program kegiatan yang betul-betul utama untuk kepentingan masyarakat Kota Bandar Lampung itu tetap dapat berjalan. Yang menjadi fokus utama apa? Ya tetap kemarin infrastruktur, Infrastruktur, kesehatan, kesehatan. dan pendidikan. Oke, masih tetap tiga itu Tetap yang itu menjadi utama. fokus meskipun di tengah pandemi COVID. Iya. Tidak ada pengurangan dari tiga hal tersebut. Iya, nggak ada, bahkan di kesehatan kita tambah kemarin. Hmm. Karena ada gugus tugas, ada Betul. insentif untuk tenaga medis dan Hmm. lain-lain. Selain itu kendala lainnya? Selain dana. Oh iya, ada salah satunya saya bilang tadi itu ketika pembangunan suatu wilayah yang sudah banyak pemukiman warga. Seperti Oke. nanti jalan urip segala macam itu kan banyak, harus ada mau itu kan daerah macet, kita ingin bebaskan supaya nggak macet, tapi kan masih terkendala dengan
kepemilikan Betul. lahan warga sekitar. Apa yang akan dilakukan ke depannya dalam hal ini, Ya, Bang tetap Uyadi? nanti ada Karena kita melihat diskusi. memang kalau seperti Urip Sumoharjo itu memang sudah sempit, terus ada Waduh, kereta tuh, begitu, iya luar biasa. itu kemacetannya lumayan parah. Sehingga kita nanti akan diskusi dan win-win solution seperti dilakukan oleh pemerintah pusat, ya kan? Bagaimana kalau bisa itu jangan sampai masyarakat itu mereka usahanya mati, Betul. ya kan? Kemudian mereka hanya pindah begitu saja. Kalau toh akan dipindahkan itu jangan sampai terjadi ganti rugi. Oke. Jangan sekarang harus diberikan ganti untung. Betul. Supaya mereka Jadi pindah tidak juga, ganti, ya kan? Mereka pindah, diganti tetap untung. untung, ya kan? Mereka pindah tetapi tetap bisa melanjutkan usahanya. Betul. Atau mereka bisa tetap di situ. Hmm. Bagaimana nanti sistemnya? Nah, ini masih kita jadikan jalan, terus tetap kita kaji terus antara DPRD dan pemerintah Kota Bandar Lampung. Dengan masyarakat ada kesulitan tidak, Bang, komunikasi dalam hal seperti ini? Ya kemarin ya sempat deadlock juga, kan, gitu, sempat deadlock juga karena kan berkaitan dengan anggaran, angka. Betul. Sehingga karena kan pemerintah ini juga tidak bisa serta-merta ingin mengganti lahan itu harganya kita yang tetapkan semau-maunya, kan ada aturannya tadi itu. Betul. Ada NJOP, ada lain-lain. Nah, sehingga nanti polanya tetap kita cari sinergi yang terbaik lah nanti. Seperti apa nanti. Sehingga kita diskusikan lagi. Ini masih panjang lah waktu untuk diskusi dengan masyarakat. Karena kan pengguna jalan sana kan mendesak juga. Betul. Pak Wali, gimana ini masih macet aja, Pak DPRD, ini turun dong, lihat kan gitu lah. Nah, ini kita juga supaya itu lancar, tetapi warga terdampak sekitarnya juga nggak terlalu rugi, kita inginkan seperti itu. Baik, jadi memang perlu ada sinergi bukan hanya tadi DPRD dengan eksekutif saja, tetapi juga dengan masyarakat. Harus bersinergi untuk pembangunan Kota Bandar Lampung. Betul. Masyarakat yang menjadi fokus utama untuk mendukung pembangunan ini supaya bisa berjalan seperti itu. Kalau untuk pembangunan infrastruktur terutama jalan tadi. Baik pemirsa, untuk perbincangan kita semakin menarik saja terkait dengan pembangunan Kota Bandar Lampung di tengah pandemi COVID-19 ini, dan kita akan lanjutkan nanti usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dialog Eksklusif. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Eksklusif dan masih dengan tema kita yaitu peran strategis DPRD Bandar Lampung pembangunan Kota Bandar Lampung di tengah pandemi, dan masih bersama dengan Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Bang Uyadi. Bang Uyadi, untuk target sendiri dari DPRD di tahun 2021 ini yang menjadi fokus utama untuk pembangunan Kota Bandar Lampung apa? Terdekat. Tentunya kalau target sebenarnya bukannya di DPRD ya, karena itu menurut kita hanya menjabarkan bagaimana mengawal visi misi daripada kepala daerah. Nah, untuk di 2021 ini kita sama-sama mengetahui kita akan mempunyai kepala daerah baru, ya kan, dari hasil pilkada 2020 kemarin. Nah, kalau sedikit saya balik yang ke tadi ya, Mbak Nena ya, bahwasanya kita menginginkan bahwasanya program pembangunan Kota Bandar Lampung ini dapat bersinergi dari seluruh elemen masyarakat Kota Bandar Lampung. Dan kita juga menginginkan partisipasi daripada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung di semua kalangan, ya kan, termasuk juga teman-teman dari media, ya kan, gitu. Karena saya katakan tadi, kalau tanpa ada support dari semua kalangan, pembangunan itu tidak akan berjalan. Betul. Saya yakin itu. Kalau toh berjalan itu akan terseok-seok. Meskipun ada dana, kalau tidak ada dukungan dari masyarakat juga tidak bisa. Betul. Waktunya jadi panjang. Betul. Akhirnya program pembangunannya juga terhambat. Sehingga kita butuh bantuan, dukungan, partisipasi dari seluruh elemen masyarakat Kota Bandar Lampung. Seluruh elemen ya, seluruh tingkatan lapisan masyarakat. Dan kemudian kita juga dorong terus kepada pemerintah Kota Bandar Lampung supaya dalam program pembangunan ini dapat berjalan cepat, efektif, dan akuntabel. Betul. Nah, ini yang kita inginkan. Jangan sampai hanya cepat, tetapi kualitasnya tidak dilupakan, bagus. dinomorduakan. Tapi pembangunan harus tetap seperti itu. Karena saya sampaikan tadi awal, pertama, dalam program pembangunan itu tidak boleh melanggar aturan yang ada. Harus diikuti aturan yang ada. Nah, sehingga kita inginkan Bandar Lampung nanti, ya kan, apalagi ini insya Allah kalau kita lihat kemarin KPU sudah mengembalikan keputusan dari Bawaslu yang dari mendiskualifikasi kemudian memulihkan kembali Ibu Eva sebagai peserta, ya kan, dan kita lihat hasil seperti ini, insya Allah saya yakin Wali Kota Bandar Lampung ke depan ini mampu mempercantik wajah Kota Bandar Lampung. Kalau selama ini 10 tahun Pak Herman kita lihat pembangunan infrastruktur fisiknya sudah luar biasa, bagus, ya kan, sudah baik, ya kan. Kita harapkan ke depannya
Ibu Wali Kota ini bisa lebih baik lagi. Hmm. Ya kan, dari sudah baik menjadi lebih baik lagi, dan Bandar Lampung ini bisa lebih cantik lagi daripada sekarang. Karena apa? Selain kita ketahui tadi, saya sampaikan tadi, kita mempunyai dampak positif banyak kunjungan ke Bandar Lampung. Jangan sampai Bandar Lampung ini hanya jadi penonton. Ya kan, bagaimana menyajikan wajah kota Betul. Bandar Lampung, ya kan, sehingga mereka betah di kota Bandar Oke, Lampung. betul. Ya kan, hotel, penginapan, semua kelas, restoran, warung, oleh-oleh, ya kan, tenaga kerja juga bisa kerja. Nah, ini dampak efek dominonya luar biasa. Betul. Itulah, sehingga kita lihat seperti kita lihat bisa contoh di Kota Malang, Kota Bandung, Surabaya, ya kan. Nah, kenapa nggak kita kembangkan konsep itu? Ya kan, selain infrastruktur, kita percantik wajah kita. Kita dorong dunia-dunia wisata yang di Kota Bandar Lampung ini untuk bangkit, menyajikan, ya kan, menyajikan keelokan Kota Bandar Lampung. Kita punya kota, kita punya pesisir, kita Betul. juga Sumber punya daya bibit. alamnya sudah cukup mendukung Nah, untuk hal sehingga tersebut. kita harapkan pemerintah provinsi maupun kota ini kita jaga, jangan sampai bukit ini banyak tergerus, ya kan, jadi perumahan-perumahan. Nah, sekarang kan banyak itu, kalau kita di orang Palembang, bukitnya nggak terlalu banyak. Kalau masuk ke sini, kita lihat seperti ini kan adem, Betul. sehingga banyak orang berkunjung. Kalau sudah banyak berkunjung, mereka cari oleh-oleh, buat makan, ya insya Allah warga sekitar dapat jalan yang baik. Jadi selain infrastruktur tadi, kita harapkan ke depan Ibu Wali Kota juga memperhatikan satu hal, pariwisata. Oke, untuk dalam hal mempertahankan PAD di Kota Bandar Lampung, apa yang dilakukan oleh DPRD untuk terus mendorong eksekutif untuk bisa bertahan di tengah kesulitan pandemi COVID ini, Bang Heri? Ya, tentunya kalau untuk meningkatkan PAD, ya salah satunya dalam hal sektor tadi itu, ya kan, kunjungan-kunjungan wisatawan, kemudian juga kalau kunjungan wisatawan, kemudian mereka bisa existing di Bandar Lampung ini saya rasa PAD dengan sendirinya akan meningkat. Karena kalau hanya kita dorong, tekan mereka setor PAD kepada pelaku usaha, ini sama aja kita membunuh mereka. Udah usahanya kembang kempis, dipacekin terus, karena ini nggak manusiawi. Sehingga salah satunya apa? Bagaimana kita menarik banyak orang masuk kota Bandar Lampung, sehingga mereka berbelanja di kota Bandar Lampung. Nah, itu tadi saya sampaikan tadi, itu semua sektor akan hidup. Oke, dan ini mulai berjalan. Iya, udah berjalan. Kita Saat lihat ini. di Kemiling sekarang udah banyak tuh spot-spot Betul, tempat wisata baru betul. yang kecil-kecil segala macam kan gitu. Oke, baik. Bang Jadi Wedi. bukan hanya wisata luar ya, dari di Lampung sendiri kan daerah-daerah lain juga banyak masuk sini. Oke, untuk masukan sendiri dari DPRD terkait dengan pembatasan, kan ada pembatasan kegiatan masyarakat ini di tengah pandemi ini untuk misalnya kalau di sektor kuliner yang di pinggir jalan tuh sekarang dibatasi sampai jam 7 sudah tutup seperti itu. Kemudian juga ada usaha-usaha lain sektor perdagangan yang memang betul-betul sangat dibatasi. Kemudian banyak juga sektor lainnya. Nah, ini apa masukan dari DPRD terkait dengan pembatasan ini agar ini betul-betul nanti ekonomi dari masyarakat dan juga ekonomi Bandar Lampung ini tetap stabil meskipun ada pembatasan waktu. Karena banyak yang protes juga ini. Iya. Kami mendengarkan aspirasi itu, kan, gitu. Sehingga saya meminta pemerintah Kota Bandar Lampung juga itu tidak melakukan hal itu saklek berapa lama kan tuh. Harus melakukan evaluasi dari hari per hari. Lakukan terus itu. Karena kalau sehingga banyak anekdot bicara. Kenapa sampai harus jam 7 tutup? Betul. Ya kan? Kemudian jam 7 tutup, jam 8, 9, 10 kemudian orang suruh tidur kan. Nah, mereka bertanya pada kami, "Pak Ketua, apakah COVID itu munculnya jam 8, 9, 10 malam ya kan? Sehingga kalau siang enggak kan kata loh. Nah, kalau menurut saya itu perlu dievaluasi bagaimana ekonomi tetap bisa berjalan tetapi mengutamakan Protokol yang lebih tegas kesehatan. itu, protokol Betul. kesehatan. Kalau saya rasa dengan membatasi jam itu enggak kurang efektif menurut kami. Karena saya sendiri memiliki pendapat pribadi terkait hal ini, ketika dibatasi jamnya misalnya seperti ada salah satu tempat perbelanjaan yang dibatasi, orang justru terjadi penumpukan di saat siang Jam-jam hari itu ya, seperti ya kan? itu. Karena wah nanti malam mau tutup Nanti malam terus mau kan segini kan gitu lah. Jadi menurut saya perlu dievaluasi, Mbak. Betul. Ya kan perlu dievaluasi oleh pemerintah Kota Bandar Ini Lampung. sudah disampaikan Kebijakan kepada ini. eksekutif. Iya, tetap kita dorong terus ya kan. Karena mereka juga melihat grafik yang terpapar COVID ya, itu kan.
Nah, itu sehingga tidak serta-merta dengan melakukan pembatasan itu, kita Betul. lihat dulu dong, dengan pembatasan itu apakah grafik terpapar itu turun atau enggak, kan gitu loh, efektif Dan atau enggak. sekarang Bang Yadi sudah dapat untuk informasinya apakah terjadi penurunan seperti itu? Kan sudah beberapa minggu ini kita sudah Ya, terjadi kami lihat bahwasanya pembatasan. tidak ada grafik dataranya enggak, masih ada Masih terus. masih terus naik kan gitu Oke. loh. Sebenarnya kalau kita lihat evaluasi secara menyeluruh, ini kan cuaca juga. Betul. Saya misalkan tadi awal tadi, biasanya kita Desember, Januari, Februari itu kan batuk pilek gitu kan. Rentan. Nah, kalau batuk pilek itu juga Direpet kan semua. kan reaktif kan gitu loh. Nah, sehingga saya minta kebijakannya juga ada dievaluasi dah kan gitu loh. Jangan sampai ada pembatasan itu tapi tidak berdampak apa-apa, justru menurunkan pendapatan masyarakat Kota Bandar Lampung. Baik, terakhir Bang Wiyadi terkait dengan perbincangan kita hari ini terkait dengan pembangunan yang ada di Kota Bandar Lampung, apa harapan ke depan terutama di tahun 2021 ini? Ya, kita berharap bahwa pembangunan Kota Bandar Lampung itu betul-betul sebuah program yang diartikulasikan bahwa itu aspirasi dari masyarakat Kota Bandar Lampung, sehingga pelaksanaannya itu juga betul-betul bermanfaat Kota Bandar Lampung untuk semua elemen di masyarakat Kota Bandar Lampung, kemudian juga berdampak positif dan berdaya guna terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung. Kita berharap itu. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan sebagai closing statement Ya, dari pembicaraan kita? tentunya saya minta partisipasi dari seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung di semua lapisan. Yang pertama adalah tetap menjaga protokol kesehatan. Betul? Kedua adalah kita sama-sama memberikan dukungan, juga kritikan terhadap pemerintah Kota Bandar Lampung agar pembangunan tetap dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada dan bermanfaat Kota Bandar Lampung. Yang berikutnya adalah kita inginkan wajah Kota Bandar Lampung ke depan ini bisa berubah menjadi lebih cantik lagi. Oke. Baik, itu saja. Iya. Bang Wiyadi, terima kasih sudah hadir bersama kami di Iya, sini, meluangkan waktunya untuk berbincang mengenai pembangunan yang ada di Kota Bandar Lampung. Dan terima kasih juga sudah mewakili rakyat Kota Bandar Lampung untuk menyampaikan aspirasi kepada Iya. eksekutif begitu menjadi perpanjangan tangan masyarakat untuk pembangunan Kota Bandar Lampung ke depannya. Dan pemirsa, tentunya pembangunan di Kota Bandar Lampung ini tidak akan bisa berjalan tanpa adanya sinergi dari eksekutif, legislatif, dan juga tentunya masyarakat yang harus terus bisa mendukung pembangunan yang ada di Kota Bandar Lampung ini. Dan kami juga pemirsa terus mengingatkan kepada Anda yang berada di rumah untuk terus menjaga protokol kesehatan, yaitu utamanya adalah menggunakan masker, kemudian mencuci tangan di air yang mengalir, menjaga jarak, dan jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi dan juga olahraga yang cukup. Saya Lena Sophia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih, Bang.